Kalau kita bilang everything happens for a reason, seolah kita bilang Tuhan itu jahat banget. Entah terlalu banyak interpretasi yang salah menurut dengan ayat Hmm. Roma 8 ayat 28 ini toh. Kali bahkan orang yang nggak percaya sama Tuhan, orang di luar saja bisa ngutip itu. Shalom Mas Meaning Denny. shalom, saudara Coba. Sakai. Jadi kita udah bercerita hari ini, semoga bisa jadi berkat juga buat orang lain ya. Karena ini topik aku Amin. senang banget loh ini karena entah terlalu banyak interpretasi yang salah menurut dengan ayat Hmm. Roma 8 ayat 28 ini toh. Betul sekali. Bahkan orang yang nggak percaya sama Tuhan, orang di luar saja bisa ngutip itu. Oke. Baru Segala tahu, baru sesuatu tahu. terjadi atas ya. Aku pikir ini pendapatku ya. Tapi Hmm, aku pikir ya, everything happens for a reason. Ada perkataan seperti ya, itu ya nggak sih? ya, ya, betul. Ingat, ingat. Tetapi sebenarnya itu sangat tidak Alkitab ya. Kalau kita baca Oh, banyak oke. hal yang terjadi yang sebenarnya nggak diizinin Tuhan gitu loh. Ya. Tapi itu terjadi akhirnya mendatangkan apa? Mendatangkan kutuk, mendatangkan Hmm, hukuman. Kayak hmm, aku barusan sampai di mulang di Samuel lah melihat bagaimana si Daudnya dihukum karena Bathsheba dan karena pembunuhan yang dilakukannya kepada si suami ya, Bathsheba itu. Dan ya. kalau kita bilang everything happens for a reason, seolah kita bilang Tuhan itu jahat banget, ya nggak? Hmm, ya, Dia itu setting dia. supaya Daud selingkuh. Satu. Itu Kedua, dia. dia setting supaya Daud bunuh si Uriah. Mau Hmm, bayangin. It's itulah amazing. perspektif Dan yang rusak sekarang orang buat tentang ayat ini. Jadi seolah-olah Tuhan itu punya pikiran jahat ke manusia gitu loh. betul, betul. Hmm, Dan bayangkan betapa jahatnya Tuhan ketika apa? Katakanlah sekarang banyak orang-orang yang nggak percaya sama Yesus bilang katakanlah hmm, kejadian sama Tuhan sekarang kejadian Hitler, bagaimana Hitler membantai ya, orang-orang Yahudi. ya. Dan kalau nanti ada yang mau baca bagaimana orang Israel itu dikepung oleh orang-orang Roma pada waktu Yesus bilang ketika dia mau naik mau disalibkan lalu dibilang muridnya bilang bait suci ini luar biasa besar gitu loh. Dan Ya. Tuhan bilang wow itu nanti nggak akan berdiri teguh. Dan Hmm, orang Israel ternyata itu dikepung gitu. Dan sebenarnya Tuhan nggak menghendaki itu adalah akibat dari ketidaktaatan gitu. ya, ya. Tetapi apakah everything happens for a reason? Hmm, Jadi itu hmm, sangat-sangat menciderai ini ya, menciderai image Tuhan. ya. Aku pernah di gereja kita dulu yang di Jogja ada Mhm, satu cerita, mhm. eh, ada satu lulusan alumni alumni teologi. Jadi Oke. beliau adalah seorang wanita ya. Saya percaya sekarang sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Beliau Asik, oke. diperkosa oleh orang dan meninggal di sawit. Kamu pernah dengar nggak itu? Enggak, enggak. Ada itu alumni Oke, alumni dari oke, alumni dari alma mater saudara. Kita tidak oke, usah sebut namanya lah. oke. Lalu banyak teman-teman Oh, teologi ya yang bilang, aku lupa namanya, tapi masih ingat. Kalau kamu menanyakan sama mereka, pasti mereka akan menyebutkan namanya. Cuman ah, aku lupa namanya karena. Tapi ingat ceritanya dia oke. dia di kebun sawit ngapain gitu. Maksudnya dia kerjaannya di situ Oke. lalu ada sebenarnya dia dibunuh atau dia mati karena the raping ya, the rape and everything. Lalu orang Oke. mulai bilang banyak hal, salah satunya everything happens for a reason. Lalu Tuhan memberi, Tuhan Hmm, yang mengambil, oke. gitu ya. Sebenarnya ada Oke. banyak topik yang bisa di cover dan tidak mungkin ya kita cover semua berdasarkan biblically karena kita akan Ya, membongkar banyak hal. Tetapi ya. lagi-lagi everything happens for a reason itu bagi saya, bagiku adalah ini apa? Tipu muslihat iblis sebenarnya Hmm, supaya orang percaya menyalahkan Tuhan atas segala hal buruk yang terjadi atas dia ya, kayak ya, gitu. ya. Jadi sedih sih, sedih. Jadi akhirnya orang nggak pasif toh. Akhirnya ya udahlah kalau Tuhan mau, Tuhan pasti berkati. Kalau dia nggak mau ya berkatnya nggak akan sampai kan gitu. Padahal Ya. that's not the truth man. Kalau orang mau membaca sih, orang percaya nggak suka membaca ya.
Kalau dia Itu dia. membaca, dia akan melihat di perjanjian lama bagaimana orang-orang itu harus berperang untuk berperang dengan hebat untuk mendapatkan yang Tuhan kasih sama mereka. Ya, ya, betul. Kanaan lah salah satunya. Tanah perjanjian lah. Hmm, Bahkan sampai tanah perjanjian itu nanti dikuasai sepenuhnya atau lebih sebagian besar, dia tetap berperang gitu loh untuk hmm, mengklaim dan everything. ya sih. Itu sih. Lalu kembali Hmm. sama pertanyaan kita sejuta umat ya, bagaimana dengan Roma 8 ayat 28 ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Yes, 8 betul. ayat 28. Ini tricky ya. Aku juga bergumul. Aku pernah belajar dan lupa gitu loh, karena Hmm, banyaknya yang dipelajari. Bukan karena banyak yang diingat, malah ya, keinget lupa karena nggak, kita kadang dalam belajar itu tidak mengendapkan gitu loh. Tapi nggak sih, tidak hmm, merenungkan, tapi oh baca, merenungkan. oh, oke, tahu dan akhirnya lupa. Ya, Yes. dan ayat itu sebenarnya dalam ya, tapi kita akan coba lihat Hmm, singkat aja. Maksudnya untuk melihat bagaimana sih katanya hmm, itu, ya, gitu. Coba dibaca, oh saya lupa. Tertib angin rupanya Alkitabku. oke. Jadi Berarti di terbang. Korintus kok ayatnya nggak ada gitu. Nah, Oke. di dalam Roma 8 ayat 28 ya, Hmm, dibilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kebaikan. kan, itu diklaim banyak orang gitu. Yes. Orang percaya secara khusus dan orang yang orang Kristen tapi yang nggak percaya, Hmm, hmm, dan banyak lagi. Tapi ya. coba kita baca deh. Nanti kupikir dalam bahasa Inggris sama Indonesia agak agak deket ya. Coba kita Oke. baca ulang. Aku bacain ya. Kita Ya. tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan Mendatangkan kebaikan bagi kebaikan. mereka yang mengasihi Mengasihi. Dia, bro. Betul. Dia mengasihi. Yes. Satu-satu ya. Tidak semua orang percaya mengasihi Tuhan, bro. Yes. Kita bisa Betul survei sekali. lah. Kita bisa lakuin banyak hal. Walaupun kadang orang-orang nggak mengatakan dengan baik ya. Ya. Kalau orang luar negeri lebih jujur ya, orang percaya bahkan bagaimana mereka kecewa dengan Tuhan ya. Tapi mereka Ya. jujur gitu loh. Jujur, betul. Itu adalah kejelasan gitu loh. Seperti kita bilang, eh, ayat itu bilang bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu syarat yang pertama, harus mengasihi Dia, bro. Yang Mhm. kedua Yes. itu penting, yaitu bagi mereka yang Yang terpanggil sesuai terpanggil. dengan rencana Allah. Yes. Banyak orang Setuju. mengindahkan hal itu gitu loh. Aku masih Yes. ingat dulu di gereja kita ada beberapa kisah lah, Hmm. khususnya orang-orang dari Lundaya ya, dari orang-orang Ya. kalian. Ada satu Mhm. orang yang mau datang kuliah, lalu dia pergi mabuk-mabuk. Baru datang nih dari kampung terus mabuk, akhirnya tabrakan dia di depan Hotel Jayakarta. Masih ingat aku, Pak Biam yang waktu itu menguburkan Oh, dan akhirnya oh mengirim kembali. Saya meninggal. lupa. Meninggal, akhirnya meninggal. Oh, oke. Lalu ayat ini diklaim segala sesuatu terjadi atas segala sesuatu Allah turut bekerja, sorry, untuk mendatangkan Iya. kebaikan gitu. Kebaikan Yes. apa? Logika kita dicacat gitu loh, menjadi cacat. Ya. Kebaikan apa yang bisa diambil dari somebody died? Mhm, Why mhm, he mhm. died? Not because of the gospel, he died because Iya. of alcohol, man. Iya. Iya. Itu What dia. Itu goodness dia. can you take from that? It's almost zero. Sedih sih. Nah, sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak baca dengan baik bahwa ayat itu bilang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau di dalam bahasa Inggris, according to his purpose gitu loh. Nah, Hmm, kita akan bahas dengan singkat ya, dan mendalam mungkin hmm. nanti karena waktu dan Ya. kita persiapan dan macam-macam. Tetapi apa apa maksud purpose Tuhan untuk datang ke dunia ini? Dia tujuannya adalah destroy the work of the devil. Ya. Jadi ayat itu Yes. begini, saya akan membaca dengan konteks yang benar ya. Kita tahu Oke. sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa dia mendatangkan kebaikan? Untuk Bagi mereka yang mereka yang mengasihi Dia. mengasihi Dia. Dan mereka
yang yang terpanggil, terpanggil sesuai oke, dengan rencana Allah. sesuai dengan rencana Allah. Oke, Yes, oke. sekarang pertanyaan gini, apakah semua orang Kristen itu atau orang percaya lah katakanlah itu Mhm. dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rencananya? Jawabannya ya, bro. Yes, semuanya. Pertanyaannya, apakah mereka berjuang untuk melakukan apa panggilan Allah, rencana Allah dalam hidupnya? Itu Yes, pertanyaan, bro. betul. No. Mungkin kalau kita ngomong ya, bahkan lebih dari 50% orang percaya, mereka nggak mengejar Tuhan gitu loh. Mereka nggak mengejar rencana Tuhan. Nanti di Mhm. perikop lain rencana Tuhan itu apa? His purpose coming to this world is destroying the work of the devil. Menghancurkan Mhm. pekerjaan iblis di dunia ini. Gitu loh. Mhm. Juga di Mhm. dalam hidup kita. Ya, That's the ya, ya, purpose. Nah, ya, ya. kita kembali kepada ini. Fighting a good fight of faith, kata Paulus kepada Timotius. Mhm. Bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Jadi Mhm. ada pertandingan. Kenapa? Untuk menghancurkan kayak iblis tersebut gitu loh. Mhm. Nah, ayat ini hanya Mhm. ini berarti setelah kita tahu nih konteksnya, Ya, ya. Allah hanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, satu untuk yang mengasihi Dia dan untuk Mhm. orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencananya? Mhm. Oke, rencananya apapun panggilan orang percaya dalam hidupnya, rencana Allah adalah menghancurkan karya iblis. Karena Jangan, jangan, contoh kecil siap. praktis, kamu dipanggil sebagai pendeta, oke? Mhm. Iblis Mhm. akan membuat kamu bergeser dari panggilanmu, atau bahkan kamu Mhm. Mhm. dipanggil Mhm. Mhm. sebagai akuntan, accountant Oke, of God, katakanlah. Ya, oke. kamu akan dipakai luar biasa menjadi akuntan. Iblis akan Mhm. menggagalkan rencana itu gitu. Nah, pertanyaannya, kamu Mhm. berjuang nggak untuk menghancurkan kuasa iblis tersebut? Oke, itu Hmm. ini ya contoh praktis. Nah, Ya, ya, ya. saat itulah, oke, Mhm. semua hal yang terjadi atas hidup kita itu akan mendatangkan kebaikan. Oke, Yes. so when you fight a good fight of faith, Yes. when you know that the devil tries to break you because you know that God Ya. has a beautiful plans for you, and you Mhm. fight the Mhm. devil, Ya, ya, ya. ayat itu berlaku untuk kita. Yes, betul. Everything that happens, for example, me now, I'm Mhm. trying to focus on the word of God and try to Mhm. understand His will. The devil Mhm. tries to bring many sensations, stupid worthiness, and then pada waktu Mhm. itulah aku percaya segala sesuatu, oke, segala sesuatu, dibilang ayat itu apa, Turut bekerja. akan Allah turut bekerja. Disitulah segala sesuatu yang terjadi bisa diubahkan Tuhan menjadi kebaikan untuk kita. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya bersyarat gitu. Kamu nggak Yes. bisa menjadi orang percaya, oke lah lahir baru lalu kamu hidup seenakmu sendiri lalu klaim ayat ini, Mhm. karena Iya. di beberapa hal yang terakhir mereka harus mengasihi Dia katanya. Kepada Mhm. siapa? Ya. Allah mendatangkan kebaikan untuk yang mengasihi Dia, dan katanya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, pertanyaannya simple gini, apakah ayat ini berlaku untuk hidup saya? Saya percaya berlaku. Segala sesuatu yang terjadi sekarang dalam hidup Mhm. saya, katakanlah, Mhm. Tuhan sedang bekerja untuk menjadikan semua hal itu menjadi baik. Ya, 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 ya. Bahkan yang direka-rekakan iblis menjadi Mhm. baik. Kenapa? Karena saya tahu, satu, saya mengasihi Tuhan. Bagaimana saya bisa mengasihi Dia? Dia kasih Mhm. dulu, Ya. kasih itu lalu mengasihi. Kedua, good fight of faith. So Mhm. everything now in my possession, in our Ya, possession, ya. everything happens. God will make everything that happens to be Mhm. for our goodness gitu. Mhm. Oke. Sesederhana itu ya penjelasan. Iya. Walaupun kalau lebih mendalam nanti Ya. ayat sebelumnya, eh, dengan eh, apa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan lah. Mhm. Ada, aku kemarin belajar dari Endo ya, kata yang dipakai di dalam roh yang mendoakan kita itu, aku inget inget bunyinya, tapi Oke. bunyi benernya aku nggak yakin. Namanya Paraklito. Jadi itu
held together. Jadi the Spirit will pray for you when you pray, gitu. So when your Spirit pray and then you pray, you do not need to know what you're praying, Mhm. and the Spirit will pray for you. Let's take it like speaking in tongue. I take it Ya. personally as speaking in tongue. When you speak in tongue, well, the Spirit will take hold together. You just don't Mhm. know, but He knows, something like that. Ya, So ya. ya, bersyarat. Bersyarat bukan Hmm. berarti kasih Tuhan bersyarat. No, segala ayat ini tuh bukan melulu terjadi begitu saja kepada orang percaya Hmm. gitu. You have to fight for your faith, Oke, seperti itu. Nah, paham, paham, jadi paham. nggak semua orang bisa klaim ayat ini gitu. Ini tidak mengenai surga dan Hmm. neraka di mana orang yang hidup di luar rencana Tuhan akan masuk. No, no. When you believe in Ya. Jesus, you go to heavens gitu loh. Tetapi Hmm. making the earthly lives Hmm. heaven is Mhm. the purpose of Jesus gitu loh. Ngerti nggak? Mhm. Makanya doa Mhm. Bapak kami bilang apa sih, kayak datanglah kerajaanmu, Jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu. di bumi seperti di surga. So God Yes. is trying to make the earth life to be Hmm. like heaven. Hmm. Bukan hanya kita nanti masuk ke surga. Seperti itu sih. Itu Hmm. secara ini ya, Ya. secara singkat Hmm. bagaimana kita memandang ayat itu, karena ayat yang di-abuse oleh banyak orang percaya sih. Sehingga mereka Ya. sembarangan lalu klaim ya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah gitu. Ya kalau gitu gak Betul. usah cari jodoh, bro. Tidur aja di rumah, nanti datang sendiri. Iya. Jadi ini Gitu. sih Mas Dan Dan. banyak hal, banyak setelah bukan hanya tentang itu. Bahkan rezeki dan Iya, sebagainya. betul. Nah, makanya tadi yang kata Mas Dan, orang banyak abuse tentang ayat ini, tapi mereka menggunakan ayat ini untuk membela perbuatan mereka yang salah. Contoh kayak tadi misalnya, mabuk, Betul. akhirnya meninggal. Hmm, Hubungan di luar pernikahan, akhirnya punya anak, terus betul. klaim ayat ini lagi. Jadi, enggak, sebenarnya Betul. bukan bukan kita sedang menuduh atau menghakimi mereka yang sekarang Hmm, sedang jatuh, tetapi hmm, yang kita mau sampaikan di sini adalah ayat ini bukan digunakan sembarangan. Jangan menjadi pembelaan untuk kita berbuat salah lalu kita pakai ayat ini untuk betul. Betul. membenarkan perbuatan kita. Karena nanti efeknya adalah em, pandangan manusia tentang Tuhan itu jadi berubah drastis. Jadi berpikir, oh Tuhan jahat ya, Tuhan nggak tolong kita. Tapi Betul. Dan iblis sebenarnya akan ngambil konteks, celah. yes, setan akan ambil celah di situ buat Tuhan sepertinya orang yang pelit, orang yang jahat, ya kan? Sebenarnya kayak kita bilang tadi konteksnya, orang di Roma sebelum ayat ini dikeluarkan 28 ini, kan di sana itu mereka lagi dalam mengalami persecution dari Caesar karena Ya, mereka percaya kepada Yesus. Mereka sedang mengalami betul. penganiayaan, Betul. makanya Paulus itu sedang encourage mereka kalau sekarang karena kamu membela iman kepada Allah, Yesus lebih tepatnya, Betul. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka Yes. yang mengasihi, ya mereka-mereka ini yang sedang mengalami penganiayaan Betul. karena iman, bukan karena Betul. mabuk, bukan karena Betul. Betul. hidup Betul. seks, bukan karena Betul. hawa Betul. nafsu untuk mendapati dunia. Nah, itu sih. That's right. Makanya, jujur banyak sekali Mas, dan apalagi mereka mulai pikir, nah ini menarik lanjutannya. Orang-orang mulai menyambungkannya tentang kisah Yusuf yang dijual oleh teman-temannya ke Mesir. Nah, itu Oke, sebenarnya agak klise. saudara-saudaranya. Ya, Iya, kan dia bilang waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya itu dia bilang, kamu jangan bersusah betul, hati betul. karena Tuhan yang menghendaki aku lebih dahulu ke sini untuk menyelamatkan kamu. Jadi, nah ini orang mikir, Ya, oh ya betul. berarti hal buruk terjadi untuk sesuatu yang baik. Tetapi ada syaratnya. Waktu itu Yusuf dekat, sorry, waktu itu ya Yusuf dekat sama Tuhan. Dia nggak ada melakukan hal yang jahat waktu dia dijual sama teman-temannya. Nah, Mas Dan mungkin bisa elaborate yang itu ya, Genesis 50 ayat Ya, 20 itu. betul. Sebelum Yusuf bilang, aku lupa sebelum atau sudah, ketika dia bilang, aku mendahului kamu untuk menyediakan bagi saudara-saudara termasuk Hmm, Israel bapaknya, dia ya. bilang begini, apa yang kamu reka-rekakan jahat telah diubah Tuhan bagiku untuk Yes. menjadi
sesuatu yang membuat aku bisa menjadi berkat gitu loh. Itu bahasa Yes, aku sendiri. Nanti dibaca yes, ada. yes. Dan Ya, itu ya, yang lewat gitu loh. ya. Kisah Yusuf ini sebenarnya paralel dengan sesuatu yang lebih lebih buruk. Kayak kalau kamu Mhm. baca Bathsheba lah sama si David, Iya, oke, ini oke, menarik nih. ini hal sangat buruk ini, oke. Iya. Tetapi kalau kamu nanti baca di Injil, aku lupa Matius kalau nggak salah, kalau salah nanti Mhm, dikoreksi. Nanti mhm. genealoginya itu, kamu tahu nggak ditulis begini. Lalu si Daud melahirkan Salomo dari istri Uria katanya. Oke. Itu memalukan loh. Kamu bayangin Memalukan. nggak sih lalu Istri orang ya. Sakai memiliki anak dari melahirkan katakanlah Joko dari istri Dewi. Bayangin, Ngawur situ. it's embarrassing man. Iya sih. Bayangkan kalau Daud nggak bertobat waktu itu. Kalau kamu baca setelah dia dia Hmm, jatuh dengan Bathsheba, hmm, hmm, dikonfrontasi oleh Nathan. Nabi hmm, Nathan datang dan bla bla bla, dia bilang ada orang, dia menggunakan perumpamaan, lalu Daud marah hmm, sama perumpamaan itu. Ternyata perumpamaan itu adalah dia sendiri gitu loh. hmm, Lalu Daud hmm, apa, dia mengoyakkan badan pakaiannya, lalu dia puasa, hmm, dia mengaku bersalah dan akhirnya dia bertobat. hmm. Oke, kalau dia nggak bertobat hancur gitu. Tapi karena pertobatannya tadi Ya. yang direka-rekakan buruk oleh si iblis, Hmm, oke, hmm, 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 aku percaya nggak ada orang percaya yang klaim perzinahan Daud direncanakan Tuhan. hmm. Siapa Enggak, yang berani klaim seperti itu ya nggak sih? enggak. Sebenarnya aku seneng melihat podcastnya Jeremy sama Andrew. Waktu udah lama banget. Ini membuat segalanya simpel kan. Dia bilang gini, Oke. iblis sama Tuhan ini sedang berperang pengaruh gitu loh. Jadi yang masuk ke Influence. dalam otakmu itu, yang masuk ke orang otak kepala kita, pikiran kita itu either from God or from the devil gitu loh. Hmm, They're fighting, mereka battlesnya itu battle pengaruh gitu loh. influence, ya. Iya, karena kalau mereka fight face to face, jelas lah habis iblis kan. Hmm, Tapi hmm. Tuhan seperti ini bilang, oke, fair lah kita perang pengaruh saja gitu loh Oke. sama hidup. Kalau mereka face to face ya jelas iblis nggak ada apa-apa yang dihembuskan, hancur mereka gitu kan. Nah, Yes. pengaruh, bayangkan sekarang ada berzinahan gitu. Kira-kira pengaruhnya siapa yang dilakukan oleh Daud tadi gitu. Simple Oke. jawabannya, from the devil. From the devil. Yes. Tetapi Tuhan, ya, kesalahan Daud tadi, pertobatannya tidak cukup untuk, karena dia hidup di Taurat ya, tidak Hmm, cukup untuk membangkitkan anak yang pertama dari si Bathsheba, dan anak hmm, itu harus hmm, mati hmm. gitu. Nah, tetapi ketika Daud bertobat, dari anak yang kedua dia melahirkan Salomo yang akan menjadi garis keturunan juru selamat. Man, that's Wow. grace. Itu contoh di mana seperti halnya Yusuf, saudaranya Hmm. mereka rekakan yang jahat, tetapi Tuhan ubah itu untuk menjadi yang baik. Pertanyaan gini, Iya. apakah kalau mereka Yusuf nggak dijual, Tuhan nggak punya cara lain untuk membuat Yusuf pergi ke Mesir? Oh, ada banyak cara. Pasti banyak cara. Yes. Pasti banyak cara. Pasti banyak Kalau cara. kamu nanti baca, aku lupa di Roma itu kak. Ini ayat yang buatku Ya. merenung, belum cukup sih merenungi. Tetapi aku ingat ketika aku ngomong gini. Paulus bilang gini, orang selamat kita sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, kita itu kan diselamatin. Hmm. Lalu aku lupa di Roma, nanti kita cari bareng. Hmm. Nanti dia bilang gini, jangan kamu pikir, hei orang-orang bukan Yahudi yang telah menerima keselamatan, jangan kamu pikir bahwa kamu lebih hebat gitu loh. Karena kamu ini selamat karena ketidaktaatan Israel. Oke, Oke. bayangkan kalau ketidaktaatan Israel itu bisa membuat kamu selamat. Bayangkan, Apalagi. Mhm. percayalah bahwa kalau sebenarnya si Israel ini taat, kamu akan jauh lebih selamat. Gitu. Artinya gini, Hmm. bu bukan semata-mata karena ketidaktaatan Israel kamu diselamatkan, Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi kalaupun Israel taat, kamu akan tetap diberkati oleh keselamatan yang dari ketaatan Israel itu. Ngerti nggak? Mhm. 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 Paulus bilang gitu dia. Nah, Asik. nanti malam kita sharing ininya. Nah, dari sini artinya apa? Orang akan bilang gini, loh, karena coba kalau Yusuf itu nggak dijahati oleh anak-anak Oke. Israel. Oke. Satu, coba kalau si
Daud tidak berzina dengan Hmm. Bathsheba, pasti nggak lahir Salomo gitu. Sedang dia Hmm. sedang bilang apa sih? Ketidaktaatannya saudaranya Yusuf melahirkan kebaikan dengan Hmm. sendirinya. No, si Paulus tadi bilang kalau ketidaktaatan aja menghasilkan pertobatan, bagaimana lebih Hmm. lagi dengan ketaatan gitu loh. Apalagi ketaatan, yes. Jadi bisa saja, lalu ini kepikiran lagi. Kamu nanti baca di Samuel, aku Oke. lagi sampai di Samuel pembacaannya. Menarik, Mhm. ini hal yang paralel juga gitu loh. Oke. Oke. Si Saul itu ada dua ternyata dosanya. Oke. Oke. Yang pertama, dia mempersembahkan bakaran korban kepada Tuhan, dia nggak berhak. Itu rupanya hukumannya berbeda. Kayak aku baru tahu itu. Kemarin aku baca. Oke. Nah, hukuman yang pertama itu kerajaannya tidak akan tetap selama-lamanya. Rupanya itu bukan berarti dia akan diganti, kerajaannya akan dihentikan, enggak. Tetapi dia rupanya tidak akan menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Artinya apa? Yesus itu harusnya keturunan Saul gitu loh. Oke. 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 Oke, yang kedua, ketidaktaatannya dalam membangga orang Amalek tadi, akhirnya Tuhan malah oke, sekarang stop, kerajaanmu akan kuganti dengan si si Daud. Ini pemahamanku. Kesalahan yang pertama akan membuat kerajaannya tidak tetap. Tapi mungkin dia akan lengser setelah dia habis gitu loh. Tapi karena dia Oke. ngelanggar lagi, akhirnya Tuhan stop. Dan akhirnya mati oleh tombaknya sendiri dia. Walaupun Daud seharusnya bisa bunuh Hmm. dia sih, tapi kebaikan Daud tidak membunuh dia. Gitu. Nah, kata yang dipakai dia bilang, si Samuel bilang gini, seandainya kamu taat, seandainya kamu taat, kamu akan menjadi raja atas Israel selama-lamanya katanya. Ya. Ya. Betul. Jadi tidak ada Betul. Daud seharusnya. Seharusnya yes. Nah, kalau kita bilang bagaimana ketidaktaatan harus terjadi supaya yang baik terjadi, nggak harus gitu loh. Yang Tuhan Mhm. lakukan, aku percaya, adalah mengubah yang iblis buat jahat itu menjadi baik. Iya. 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 Jadi Iya. kita nggak Iya. bisa Iya. klaim Iya. Iya. kalau Bathsheba, kalau Daud nggak jatuh sama Bathsheba, nggak lahir Mhm. Salomo, oh nggak bisa gitu. Dari Mhm. ketaatan bisa lahir, pasti jauh lebih bisa lahir Yang lebih dari dahsyat keturunan lagi. Tuhan, gitu loh. Yes. Tetapi dari ketidaktaatan, Tuhan tuh mau bilang menggenapi ini loh, kepada Timotius, Paulus begini, kalaupun kamu tidak setia, Allah tetap setia. Tuhan tetap setia. Yes. Ya, bagaimana walaupun dia tidak taat, tapi Tuhan tetap taat, tetap pakai dia gitu loh. Tapi pertobatan itu menjadi penting gitu loh. Khususnya pada waktu perjanjian lama gitu loh. Perjanjian baru pun pertobatan penting. Kenapa? Karena, for example, you live in sin, kamu hidup dalam Mhm. dosa. Kalau kamu nggak Mhm. bertobat, iblis menginjak-injak kamu bisa mati badani loh. Yes. Gitu. Yes. Itu ini mungkin agak melebar ya, tetapi intinya Hmm. hmm, iblis mereka-rekan yang jahat, Tuhan ubah menjadi yang baik ketika kita berjalan sama Tuhan. Seperti itu. Yes. Hmm. Ya. 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 Itu Rada. Wow. Luar biasa. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi kawanku di Zoom. Ini menarik ya. Menarik, Oke. menarik, menarik. Karena apa? Kayak tadi abang bilang, Ya, ya, ya. Jadi seperti kalau itu. misalnya dari kesalahan Daud saja muncul Salomo yang jadi garis keturunan Yesus, itu menggenapi yang tadi kata kata Yusuf ke saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan. Nah, Ya, bahkan bisa jauh lebih lagi kalau misalnya saudara-saudara Yusuf betul. itu tidak melakukan kejahatan ke Yusuf, bahkan Daud tidak berzinah Nah, dengan Bersyeba, itu Tuhan masih betul. punya cara lagi, bahkan lebih Betul. dahsyat lagi. Keren ya, Betul sekali. Tuhan sedang Ya, berperang dengan iblis melalui influence. Influence mana yang betul. sekarang kita terima dalam diri kita sendiri? Ya, khususnya pada Wow. zaman akhir ini, ya. Khususnya Oke. pada zaman akhir ini. Iblis have all out. Oh, bahkan bukan hanya orang yang nggak percaya, orang percaya pun merasakan. Hmm, Kemarin kita sharing sama Bung Roy, aku masih ingat. hmm. Petrus bilang bahwa semua orang percaya itu menderita hal yang sama, bukan hal sakit yang sama, tapi gencetan iblis itu loh, sama Gencatan gitu. iblis. Oke. Gencet apapun itu di dalam hidupmu, mungkin itu pressure dari istri, dari keluarga, di Hmm, dalam hidup orang lain, maybe sakit penyakit yang harus dia sembuhkan.
Hmm. pekerjaan di orang lain, tetapi itu pressure-nya sama gitu loh. Khususnya di zaman akhir ini. Tetapi disinilah pemahaman kita itu penting kan, Yes, gitu. pemahaman itu dia. Aku Itu dia. aku ya akhir-akhir ini kan banyak membaca Alkitab ya. Hmm. Dan banyak ponakanku melihat gitu loh. Dan Oke. kalau orang bertanya gini, apakah membaca Alkitab membuat kamu diberkati? Jawabanku akan begini, kegiatan saya membaca Alkitab tidak akan membuat saya diberkati. Tetapi, Tetapi pengetahuan yang saya dapat dari membaca ini yes, otomatis memberkati saya. Karena saya tahu yes, caranya berperang, caranya klaim yes. dan berkat Tuhan dan macam-macam seperti itu sih. Jadi Hmm. pengetahuan itu dasar dari iman. Hmm. Hmm. Orang Hmm. tidak akan Hmm. bisa beriman tanpa pengetahuan karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang harus dengar dulu, tahu Hmm. dulu baru dia percaya. Seperti itu. Hmm. Ya, 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 iya sih, betul. Aku ingat itu Andrew Mack ngomong, dia bilang, kamu nggak bisa minta Tuhan memberkati kamu lebih lagi, karena dia sudah memberkati kamu dengan sangat-sangat luar biasa dan berlimpah. Tergantung sekarang kamu percaya nggak? Bisa nggak Itu, kamu terima itu itu, untuk menerima? Are you receivable betul. untuk Ya, that blessing? Dia bilang. yes, Ya itu baik, sih. mas. Wah. Makanya pengetahuan kita tentang firman ini dahsyat, harus dipus di akhir zaman ini, Lur. Oh ya, iya, betul, betul, betul. Bukan Ya. kegiatannya, tapi pengetahuannya. Kalau orang bertanya, kalau itu kita tahu aja tanpa berkegiatan kan nggak mungkin Mhm, gitu loh. mhm. Karena kan Ya, katanya bukan perbuatan kita, kebaikan Tuhan ya, ya, betul, ya, tetapi ya. kegiatanmu dalam mencari Tuhan itulah itu yang menghasilkan pengetahuan yang akan membuka jalannya gitu loh kan. Masih ingat kemarin kita Yes. membahas table gitu kan. Tuhan Mhm. kasih table nih untuk Hmm. segala makanan yang enak. Tindakan kita apa? Ini tindakan kita ngambil Ya, sendok bro. Ya, ngambil sendok. Tuhan bayangkan nggak kalau nyuapin ya. tindakan kita sama sekali tidak berarti. Iya, itu berarti tindakan kita akan masih memberi perbedaan bukan kepada Tuhan, Yes. tetapi kepada kita sendiri gitu loh. Mhm. Seperti itu sih. Ya, itu bagus That's the banget beautiful itu. truth ya, hidup di Ya, zaman ya. uh, perjanjian baru ini. Jadi, Hmm. oh God is good. Jadi memang Ya. pengetahuan membuat kita berperang dengan baik ya, supaya kita nggak salahkan Mhm. Tuhan dalam segala hal yang Mhm. terjadi dalam Mhm. hidup kita begitu, saudaraku. Wah, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Gitu. Iya itu sih. Iman, 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 iman untuk kita bisa terima berkat itu. Ya, Kalau kamu tidak percaya betul, waktu kamu betul, memintanya, ya kan, kamu nggak akan bisa dapat. Bagaimana bisa betul. percaya? Percaya harus dengar firman Tuhan. Dengar dulu kayak gitu. Dengar dulu. Contoh kita banyak orang percaya ini nih, Eh, mereka banyak orang percaya nggak tahu bahwa iblis sudah kalah loh. Mereka bagaimana iya, tahu? Baca di dalam Efesus iya. bahwa iblis telah ditelanjangi oleh Tuhan Yesus gitu loh. Mhm, Strip mhm. naked, artinya nggak punya senjata lagi gitu loh. Iya, iya, Ada iya. satu pelayan aku lupa namanya, namanya Dumfries. Dia bilang gini, yang bisa iblis lakukan hanya melempar pikiran gitu loh. Dan Hmm, kamu tahu pikiran itu dahsyat bro. yes, I believe. Bahkan pikiran itu bisa merongrong Tuhan. Dalam perjanjian lama kita pernah baca apa? Hmm, Tuhan bilang, segala yang dipikirkannya jahat terus. Mari kita hmm, binasakan saja. iya, Karena iya. dalam pikir, nah bahkan di dalam ayat selanjutnya, kalau dia memikir segala imajinasinya buruk dan tidak akan ada yang tidak mereka bisa lakukan gitu loh. Ketika kita Hmm, bisa, dia memikirkannya, ngerti nggak? mhm, mhm, mhm. Ya, ya. Aku lupa ayatnya, tapi kita berbicara dalam kejadian yang bilang bahwa imajinasi itu ketika kamu bisa ngebayangnya, kamu akan ngelakuin gitu loh. Itu intinya ya. Nah, Oke. kembali lagi, iblis cuma bisa melempar pikiran gitu ya. Tetapi kamu jangan anggap remeh pikiran loh. Yes. Pikiran yang baik itu akan membuat hal yang besar karena seperti yang kejadian sebelum dimusnahkan Ali Erbah tadi, Tuhan terintimidasi dengan kebaikan, dengan imajinasi manusia waktu itu, gitu Ya, ya. ya, Nah, betul. bayangkan pikiran iblis yang dilempar iblis itu nanti, kalau itu menjadi besar dalam otakmu,
Mhm. Wow, terbelenggu, nggak bisa lepas loh. Bagaimana melepaskannya? Lagi-lagi firman Tuhan. Gitu, Benar, benar, brother. benar, benar, benar. Sebenarnya itu sebuah pembahasan yang sangat menarik bagi anak-anak muda karena banyak orang yang tidak mengerti kenapa hidup saya susah sekali, kenapa saya mut-mutan dan macam-macam. Padahal itu pikiran-pikiran yang sudah mereka pelihara dalam otak mereka oleh iblis dilempar tadi gitu. Ya, 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 ya. Oke, Itu macam. for us he thinks in his heart, so is he. Tuh, Yes, benar-benar betul apa yang dipikirkan sekali. manusia akan terjadi. Walaupun iblis cuma bisa ngelempar pikiran, oh jangan salah kalau kamu memeliharanya itu bisa terjadi Mhm. loh. Yes lah. Karena otomatis buruk yang dilemparkan iblis gitu. Yes. Seperti itu, brother. That Wow. is so good. Seru sih. Aku di reverse lagi tadi apa mau ngomong kayak apa kita baca firman itu buat kita diberkati? No. No. Tapi Ya, kamu jadi betul. tahu apa yang bisa kamu ambil gitu loh. Karena kamu dapat Betul firmannya, kamu sekali. udah tahu dan kamu bisa ambil berkat itu. Pakai sendok. Iya. Kalau perlu Percuma ada pakai dapur garpu tapi biar nggak lebih ambil besar. sendok nggak makan ya. Ya, betul sekali. Itu. Jadi kegiatan apa ya? Tindakan kita itu tetap penting gitu loh bagi kita sendiri secara khususnya. Yes. Well, that's Perbuatan kita ya, perbuatan kita. ya. Oke. Yes, Lur, waktunya itu sudah run brother. out. Luar biasa. Sampai berjumpa nanti Oke, konser lagi. oke brother. Ya. God Tuh, bless Oke you, Lur. brother. datang Hey, Kak. God bless. God bless Mel. God bless, God bless. Mary titip salam. Oke ya. Bye-bye, Mas Bye. Den. God bless you, bro.